Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah dari Mas Boy. Kisah yang berjudul Menyelamatkan Sukma Mirna. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore itu Devi dibuat bingung mencari Mirna yang tidak juga pulang ke kos-kosan tempat mereka tinggal. Kedua sahabat perantauan yang sama-sama bekerja di sebuah pabrik di kawasan industri itu sudah 1 tahun lebih tinggal di kamar kos-kosan yang sama. Mirna yang biasanya pulang lebih awal dibanding Devi, hari itu tidak juga kunjung pulang dan tidak memberi kabar tentang keberadaannya di mana. Padahal Mirna adalah seorang gadis yang sangat rajin dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya. Sepulangnya dari bekerja, biasanya Mirna selalu membersihkan kamar kos-kosannya, lalu memasak nasi dan menunggu Devi datang untuk membeli lauk pauk di warung langganannya yang berada di perempatan jalan yang tidak jauh dari rumah kosnya berada. Tapi hari itu sampai lebih dari pukul 8 malam, Mirna tidak juga pulang. Karena merasa khawatir dengan keberadaan Mirna, Devi pun lalu menghubungi kekasihnya yang bernama Iwan untuk meminta bantuan mencari keberadaan Mirna. Selain menghubungi Iwan, Devi juga menghubungi beberapa teman Mirna yang bekerja di satu divisi yang sama. Tapi tidak ada satupun teman Mirna yang tahu keberadaan Mirna. Dan ada beberapa temannya yang mengaku sama sekali tidak melihat Mirna bekerja hari itu. Malam itu juga Iwan pun datang ke rumah kos tempat Devi tinggal. Dan tidak lupa Iwan juga mengajak Mas Boy untuk membantu mencari keberadaan Mirna. Iwan yang merupakan teman baik dari Mas Boy sedikit banyak tahu tentang kemampuan supranatural yang kini dimiliki oleh Mas Boy. Jadi Iwan berharap Mas Boy dapat memberi sedikit petunjuk tentang keadaan Mirna kala itu. Mas Boy yang diajak Iwan untuk menemaninya ke rumah kos-kosan Devi pun sudah merasakan adanya hal buruk yang sedang menimpa Mirna. Belum lama Mas Boy sampai dan duduk di dalam kamar kos tersebut. Mas Boy sudah merasakan adanya hal ganjil yang sedang menimpa Mirna kala itu. Seperti mendapatkan sebuah bisikan dari dalam hatinya, Mas Boy pun lalu meminta foto dari Mirna kepada Devi. Dan melalui foto Mirna yang diberikan Devi kepada Mas Boy itu, akhirnya Mas Boy meminta sosok gaib Ki Gadarua yang kini menjadi pendampingnya untuk mencari keberadaan Mirna. "Gimana Boy, lu udah dapat penglihatan tentang si Mirna?" tanya Iwan yang sudah mulai penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Mas Boy. "Belum Wan, emangnya lu pikir gampang untuk mencari orang hanya dengan modal foto saja?" balas Mas Boy yang kembali terdiam sambil menghisap rokok putih kesukaannya. "Kirain kalau orang sakti kayak lu bisa langsung dapat penglihatan gaib Boy," balas Iwan yang membuat Mas Boy tersenyum. "Yang sakti itu siapa sih Wan? Gua kan cuma cerita tentang pengalaman-pengalaman gua yang berhubungan dengan hal gaib. Lunya aja yang beranggapan salah," balas Mas Boy yang merasa agak kesal dengan perkataan Iwan tadi. "Terus gimana ini Mas Boy?" tanya Devi yang wajahnya semakin terlihat murung itu. "Yang penting temanmu itu masih hidup Dev, cuma memang dia sedang tidak baik-baik saja," ibu Mas Boy yang membuat Devi terkejut dan merasa tambah khawatir dengan keberadaan sahabatnya itu. "Sekarang kamu tenang dulu Dev. Kamu coba hubungi keluarganya Mirna yang berada di desanya, barangkali Mirna ada di sana," ujar Iwan yang mencoba membuat hati Devi tenang. "Jangan Wan, kasihan orang tua Mirna dan keluarganya, karena aku yakin jika saat ini Mirna tidak ada di rumahnya," saut Mas Boy dengan penuh keyakinan. "Terus gimana Boy?" tanya Iwan yang malah semakin bingung dengan apa yang mereka hadapi semalam itu. "Saat ini Mirna ada di dalam pabrik tempat dia bekerja," jawab Mas Boy yang sontak membuat Devi dan Iwan terkejut. Tentu saja Mas Boy dapat mengatakan hal itu kepada Iwan dan Devi karena Ki Gadarua
baru saja kembali dan memberinya informasi tentang seseorang wanita yang tubuhnya tergeletak lemas di sebuah tempat yang berada tidak jauh dari tempat mereka berada. "Terus gimana boy? Apa kita harus lapor ke pihak yang berwajib?" tanya Iwan yang semakin serius menanggapi pernyataan Mas Boy kala itu. "Gue coba cara lain duluan. Untuk urusan lapor-melapor, kita tunda dulu. Sekarang yang terpenting, kita coba buat Mirna sadar dulu aja. Setelah itu baru kita bisa ambil tindakan yang lainnya," balas Mas Boy yang sepertinya sudah memiliki cara sendiri untuk menyelamatkan Mirna. "Hal ini memang agak aneh kalau dipikir, tapi yang gue tahu, cuma ini cara untuk membawa Mirna kembali," Ibu Mas Boy menjelaskan kepada Iwan dan juga Devi. Setelah mengutarakan rencananya, Mas Boy pun meminta kepada Iwan dan Devi untuk pergi ke pabrik tempat Devi dan Mirna bekerja. Mas Boy meminta kepada Devi dan Iwan untuk sebisa mungkin masuk ke dalam pabrik dengan cara apapun, agar dapat langsung bertemu dengan Mirna. Ketika Mirna tersadar nantinya, sementara itu Mas Boy tetap berada di kamar kos-kosan milik Devi dan akan berusaha menyelamatkan Sukma Mirna yang kini sedang terjebak di alam gaib yang ada di sekitaran pabrik tersebut. Sama seperti biasanya, Mas Boy yang masih belum begitu yakin dengan kemampuan yang dia miliki merasa bingung untuk memulai. Sesuatu yang menurut akal sehat manusia semua itu tidaklah mungkin untuk dilakukan. Tapi Ayudhasa yang tahu akan apa yang sedang dialami Mas Boy pun langsung hadir di hadapannya dan menuntun Sukma Pancer dari Mas Boy untuk keluar dari tubuhnya. Menurut pemahaman Mas Boy sendiri, Sukma Pancer adalah bagian utama dari sedulur papat yang dapat mengendalikan diri di alam gaib. Sedangkan sedulur papat lima Pancer adalah bagian dari Kakang Kawa, Adi Ari-Ari, yang berupa perwujudan nyata dari seorang selain raga seseorang tersebut. "Kenapa kau masih ragu dengan kemampuanmu, Kang Mas?" tanya Ayudhasa yang sudah menggenggam erat tangan Mas Boy. "Entahlah Ayu, aku belum juga dapat menguasai apa yang ada di dalam diriku ini," balas Mas Boy yang langsung mengajak Ayudhasa untuk melesat menuju ke tempat Sukma Mirna berada. Dari arah atas, Mas Boy yang merasa dirinya terbang melihat Iwan dan Devi sedang berbincang dengan dua petugas keamanan pabrik yang berjaga malam itu. Entah apa yang sedang mereka bicarakan, tapi yang pasti Mas Boy meminta Devi dan Iwan untuk dapat menjemput Mirna yang saat itu masih tidak sadarkan diri. Setelah Mas Boy dan Ayudhasa melintasi pintu masuk yang dijaga oleh dua orang security yang sedang berbincang dengan Iwan dan Devi, Mas Boy pun melihat ada cahaya yang membatasi sebuah tempat di pabrik itu berada. Cahaya yang membatasi itu membentuk kubah seperti kaca, tapi seolah bergerak dan mengeluarkan energi yang dapat dirasakan oleh Mas Boy dari kejauhan. "Ini yang disebut dinding gaib, Kang Mas. Hanya setipis ini, tapi mampu memisahkan dua alam yang berbeda," ujar Ayudhasa setelah membawa Sukma Pancer dari Mas Boy masuk ke dalam alam gaib yang entah dikuasai sosok apa di tempat itu. Ketika sudah tidak lagi melihat bangunan-bangunan pabrik yang berdiri di sekitar tempatnya berada, Mas Boy dan Ayudhasa pun berjalan masuk lebih dalam di alam gaib tersebut. Pencarian Sukma Mirna yang diyakini Mas Boy ada di alam gaib itu pun mulai berlangsung saat itu. "Waktu kita terbatas, Mas. Kau tidak dapat berlama-lama di tempat ini," ujar Ayudhasa sambil menatap ke arah Mas Boy. Tanpa berkata apapun, Mas Boy langsung membalas apa yang disampaikan oleh Ayudhasa dengan sebuah anggukan kepala. Mas Boy yang sudah mulai tahu tentang seluk-beluk alam gaib pun mulai mencari keberadaan Sukma Mirna dan berjalan ke arah lain, hingga Mas Boy harus berpisah dengan Ayudhasa. Tidak mau mengambil resiko atas keberadaannya di alam gaib itu, Mas Boy pun mengambil keris pusaka Patrem Gudarua yang ada di lengan kanannya. Dengan pertimbangan matang, Mas Boy pun meminta dua sosok yang menjelma menjadi keris pusaka dan warangka keris tersebut untuk merubah wujudnya menjadi sosok Ki Gudarua dan Ki Warangka Aji. Di tempat lain, Iwan dan Devi pun dapat memasuki kawasan pabrik dengan alasan jika ada barang Devi yang tertinggal. Karena masih ada orang-orang yang bekerja di pabrik itu pada malam hari, akhirnya Devi pun dapat masuk ke dalam area pabrik dengan diantar seseorang security yang sedang bertugas malam itu. "Jangan lama-lama ya Mbak, nanti saya bisa kena marah komandan," ujar seorang security bernama Fajar yang mengantarkan Devi ke ruangan tempatnya menyimpan barang. "Iya Pak," balas Devi yang tidak tahu harus berkata apa lagi malam itu.
Di alam gaib tempatnya berada, Mas Boy, Ayudhasa, Ki Gadarua, dan juga Ki Warangka Aji mulai mendapatkan petunjuk ketika mereka melihat seseorang perempuan muda sedang berjalan sambil menunduk dan terlihat seperti seseorang yang sudah tidak memiliki harapan lagi kala itu. Tanpa menunggu, Ayudhasa pun melesat menghampiri sosok perempuan yang tertunduk lesu itu dengan maksud ingin membantunya kala itu. Tapi tanpa ada yang menyadari jika sebenarnya sosok perempuan muda yang mereka lihat itu adalah sosok makhluk gaib dengan kesaktian tinggi yang ingin menangkap Ayudhasa. Ayudhasa yang sangat bersemangat untuk menolong sosok perempuan yang dikiranya adalah sosok Sukma dari Mirna itu langsung menghentikan tubuh sesaat sebelum dekat dengan sosok makhluk gaib tersebut. Dengan kemampuannya mengenali sebuah energi, Ayudhasa pun langsung mengeluarkan cahaya kekuningan dari kedua tangannya dengan tujuan menghalau energi lawan yang akan mencelakainya. "Apa yang kalian cari di tempat ini?" tanya sosok perempuan yang kini wujudnya berubah menjadi wujud nenek dengan rambut putih panjangnya dan wajah yang menurut Mas Boy terlihat mengerikan itu. "Kami mencari perempuan muda yang sukmanya ada di tempat ini, Nyai," balas Ayudhasa dengan tegas. "Kalian ini seperti tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh makhluk sepertiku ini, Nyai," balas sosok nenek yang menyeringai sambil tersenyum sinis ke arah Ayudhasa. "Carilah tumbal lain, Nyai," balas Ayudhasa yang wajahnya seketika berubah menjadi merah padam dan mulai mengeluarkan energi untuk menyerang sosok nenek penghuni pabrik tersebut. "Sudah puluhan tahun aku berada di tempat ini. Tidak ada satupun makhluk-makhluk gaib dari bangsa kita yang mengusik keberadaanku, dan tidak ada juga manusia yang dapat lolos dari jerat tumbal yang telah dipilih pemilik tempat ini," balas sosok nenek berambut panjang yang juga mulai mengeluarkan energi besarnya untuk menghadapi Ayudhasa. Wujud Ayudhasa yang awalnya adalah seorang perempuan cantik dengan busana jarik coklat muda dan selendang berwarna kuning itu langsung berubah menjadi sosok lain yang sangat mengerikan. Sosok Ayudhasa yang awalnya terlihat sangat cantik, kini seluruh tubuhnya menghitam dengan energi merah menyala yang mengelilingi tubuhnya. Dua tanduk dan ekor bergerigi panjang pun menghiasi tubuh Ayudhasa yang saat itu sudah bersiap untuk menghadapi sosok makhluk penguasa pabrik tersebut. "Bersiaplah, Ki. Wadyabala dari makhluk ini sedang menuju ke tempat ini," ujar Ayudhasa yang membuat Ki Gadarua dan Ki Warangka Aji pun merubah wujudnya. Sementara itu Mas Boy sudah dapat menguasai kekuatannya pun ikut merubah diri menjadi sosok pemuda dengan pakaian tempur khas sebuah kerajaan Jawa. Tapi Mas Boy diminta oleh Ki Gadarua yang berwujud lelaki tegap dengan kedua tangan yang menggenggam senjata itu untuk mencari keberadaan perempuan yang dicarinya. Ki Gadarua tidak ingin Mas Boy menghabiskan waktu untuk pertempuran gaib yang sebentar lagi pecah di tempat itu. Memahami apa yang dimaksud oleh Ki Gadarua, Ki Warangka Aji dan juga Ayudhasa, Mas Boy pun melesat pergi dari Palagan untuk mencari keberadaan Sukma Mirna. Energi besar pun terasa semakin mendekat ke arah Palagan tempat Ayudhasa dan sosok makhluk berwujud nenek menenteramkan itu berada. Mas Boy yang tidak ingin menghadapi makhluk-makhluk gaib yang mulai berdatangan ke tempatnya berada itu langsung memutar arah untuk melanjutkan pencariannya. Di alam gaib yang menurut Mas Boy adalah sebuah hutan dengan pohon-pohon besar tanpa dedaunan itu, Mas Boy melihat ada sosok yang bergerak dengan cepat ketika dia tiba di bawah pohon tua tanpa daun dan ranting-rantingnya itu. Merasa keberadaannya sudah diketahui oleh sosok makhluk yang memang sudah berada di tempat itu sebelumnya, Mas Boy pun mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi sosok yang kemungkinan besar akan menjadi lawan tarungnya. "Aku baru tahu jika ada sukma pancer dari anak kemarin sore yang dapat masuk ke alam gaib ini," ujar sosok pria parubaya yang berdiri tepat di belakang Mas Boy. "Dari pakaian perang yang kau gunakan itu, sepertinya aku tahu kau berasal dari mana, bocah," imbu sosok lelaki berkumis tebal yang juga mengenakan pakaian perang yang sama dengan yang digunakan oleh Mas Boy. Setelah sedikit berbasa-basi, sosok lelaki parubaya itu langsung menyerang Mas Boy dengan kekuatan penuh. Gerakan-gerakan silat dari sosok lelaki parubaya itu pun terlihat sangat cepat hingga membuat Mas Boy lebih berhati-hati lagi dalam membalas serangan-serangannya. "Maaf Pak, kenapa Bapak menyerang saya?" tanya Mas Boy sambil terus melompat menghindari serangan-serangan lawannya.
karena kau ingin mengambil sukma yang sedang aku jaga di tempat ini, bocah. Dan ada sebuah alasan lagi tentunya, karena kita ini sepertinya berasal dari sesuatu yang sama." Sosok lelaki parubaya yang langsung merubah pakaian yang dikenakannya menjadi pakaian perang seperti yang dikenakan oleh Mas Boy kala itu. Mas Boy yang belum sepenuhnya menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan Ki Gadarua pun semakin kewalahan dengan serangan-serangan lawannya. Sambil mencari cara untuk memenangkan pertarungannya, Mas Boy pun melompat jauh ke arah sebuah pohon besar yang berada jauh dari sosok lelaki yang menjadi lawannya itu. Dari arah atas, Mas Boy pun melihat sosok perempuan muda yang berdiri terikat di sebuah batang pohon kering dengan tubuh lemah. Perempuan itu pun menatap ke arah tempat Mas Boy berada, seraya meminta kepada Mas Boy untuk membebaskannya. "Anak kemarin sore baru memiliki sedikit kemampuan saja sudah bertingkah," ujar sosok lelaki yang ingin secepatnya menghabisi Mas Boy. Sebuah keris yang diunus oleh sosok lelaki parubaya yang menjadi lawan Mas Boy pun mulai memendarkan cahaya kemerahan. Dari energinya, keris yang berada di genggaman tangan lelaki itu sepertinya bukan senjata pusaka biasa. Melihat hal itu, Mas Boy pun berpikir untuk memanggil Ki Gadarua dan Ki Warangka Aji yang saat itu sedang malik rupo dan berwujud seorang kesatria. Tapi panggilan jarak jauh yang dilakukan Mas Boy tidak langsung ditanggapi oleh Ki Gadarua dan Ki Warangka Aji, karena mereka berdua serta Ayudhasa sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan jin-jin sakti dengan kekuatan tinggi. "Sepertinya di tempat inilah riwayatmu akan segera berakhir, anak muda," seru sosok lelaki parubaya yang langsung melesat dengan keris yang memendarkan cahaya kemerahan di tangannya. Serangan-serangan mematikan pun terus menghujani tubuh Mas Boy yang kala itu tanpa menggunakan senjata. Beberapa pukulan dan tendangan pun sudah mendarat telak di beberapa titik bagian tubuh Mas Boy, yang membuatnya dengan cepat kehabisan tenaga. Tapi tanpa sedikit pun rasa penyesalan, Mas Boy terus bertarung, walaupun dengan keadaan yang tidak seimbang kala itu. Hingga akhirnya bila keris yang digenggam sosok lelaki parubaya itu pun dapat melukai bagian bawah dada Mas Boy, yang langsung membuat tubuh Mas Boy ambruk dan merasakan sakit yang luar biasa. "Sebelum kau menemui ajalmu, aku akan memberitahu siapakah diriku yang sebenarnya agar kau tidak mati penasaran, bocah," ujar sosok lelaki parubaya yang perlahan mendekat ke arah Mas Boy yang masih memegangi bagian tubuhnya yang terluka. "Aku adalah Sabto Widodo dari keturunan Trah Raden Sabtoyudan," imbu sosok lelaki parubaya yang mengaku bernama Sabto Widodo itu. "Bukankah kita ini bersaudara, Pak Sabto? Kenapa sampean ingin sekali menghabisiku?" balas Mas Boy yang berusaha bangkit ketika Sabto Widodo semakin mendekat ke arahnya. "Karena hanya aku yang akan membebaskan leluhurku dari genggaman Kalapati, dan aku akan mendapatkan semua kekuatan dari leluhurku yang akan menjadikan hidupku abadi, bocah," balas Sabto Widodo yang membuat Mas Boy tercengang. "Aku tidak mengerti, Pak. Kenapa sampean ingin membebaskan leluhur kita seorang diri? Bukankah itu hal yang mustahil?" balas Mas Boy yang mencoba untuk menyadarkan saudara dari satu trah yang sama itu. "Kau tidak perlu tahu apa-apa lagi, bocah. Sekarang berdoalah sebelum ajal menjemputmu," hardik Sabto Widodo yang mulai mengalirkan seluruh energinya ke sebuah keris hitam yang digenggamnya itu. Tapi belum sempat Sabto Widodo menusukkan keris pusakanya ke tubuh Mas Boy, tiba-tiba saja kilatan cahaya hijau pun datang melesat ke arah tubuh Mas Boy, lalu membungkus dan menjadi perisai yang melindungi tubuhnya. Dan ketika keris yang berada di genggaman tangan Sabto Widodo melesat menusuk ke arah tubuh Mas Boy, ledakan hebat pun terjadi yang membuat tubuh Mas Boy dan tubuh Sabto Widodo terpelanting hingga membentur pepohonan kering yang berada di sekitar mereka. Tapi anehnya tubuh Mas Boy yang terpental jauh dan membentur pepohonan kering hingga roboh setelah menerima serangan dari Sabto Widodo itu, langsung bangkit tanpa merasakan sedikit pun rasa sakit dan tanpa ada luka sedikit pun di tubuhnya. Tidak lama kemudian Ayudhasa pun datang ke tempat Mas Boy berada untuk mencari tahu apa yang telah terjadi dengan Mas Boy saat itu. Ayudhasa yang terkejut pun langsung melesat dan memeluk tubuh Mas Boy. Rasa khawatir yang sedari tadi membayanginya pun menghilang ketika Ayudhasa melihat Mas Boy berdiri dan sudah mengenakan karambalangan atau baju zirah berwarna hijau yang memiliki energi pelindung besar.
Leluhurmu telah memberikan kekuatannya kepadamu sepenuhnya, Kang Mas, ujar Ayudhasa sambil menatap wajah Mas Boy. Saat ini tubuhku seperti memiliki energi yang sangat besar, Ayu, balas Mas Boy sambil terus memperhatikan kedua tangannya yang tertutupi bagian dari karambalangan atau pakaian perang kerajaan. Penglihatanku dan juga pendengaranku terasa lebih tajam, Ayu. Bahkan aku dapat mendengar suara rintik kesakitan dari Pak Sabto, imbu Mas Boy menjelaskan apa yang dirasakannya kepada Ayudhasa. Leluhurmu yang bernama Kang Mas Bimayudan telah mempercayakan kau sebagai pewaris dari Tra Ontoyudan, Mas. Dia juga telah mewariskan seluruh ilmunya untukmu, balas Ayudhasa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nanti aku ceritakan semuanya, Mas. Saat ini masih ada makhluk-makhluk gaib yang bertempur melawan Ki Gadarua dan Ki Warangka Aji, imbu Ayudhasa yang langsung melesat pergi meninggalkan Mas Boy sendiri. Entah mendapat pengetahuan dari mana, tiba-tiba tangan kanan Mas Boy bergerak dengan sendirinya ke arah sosok perempuan muda yang terikat di sebuah batang pohon tua itu. Dari telapak tangan Mas Boy pun muncul cahaya hijau yang membentuk kubah dan melindungi sosok perempuan muda tersebut. Setelah itu Mas Boy pun melesat menyusul Ayudhasa yang kembali ke palagan pertempuran menghadapi sosok nenek tua yang menguasai daerah tempat sebuah pabrik itu berdiri. Dengan masuknya Mas Boy ke palagan pertempuran, Ayudhasa, Ki Gadarua, dan Ki Warangka Aji yang sudah terdesak pun mampu kembali memberikan perlawanan. Kekuatan Mas Boy yang meningkat sangat pesat itu membuat beberapa makhluk gaib yang merasakan energi besar dari dalam tubuh Mas Boy pun memilih pergi dan meninggalkan pertempuran. Melihat bala bantuannya pergi meninggalkan dirinya, sosok nenek tua yang wujudnya semakin mengerikan itu pun meminta kepada Ayudhasa untuk menghentikan serangannya. Walau Ki Warangka Aji sempat menolak, tapi Ayudhasa pun akhirnya menghentikan serangannya dan memilih bermediasi dengan sosok penguasa gaib di tempat itu. Jangan kalian rusak tempat yang telah lama aku bangun ini. Sekarang ambillah apa yang kalian mau dari tempat ini, ujar sosok nenek yang mulai mengendurkan energinya. Baiklah Nyi, akan tetapi aku ingin tahu siapa kau yang sebenarnya, dan juga kau harus menjelaskan siapa sosok lelaki dari Tra Saptayudan yang menjadi bawahanmu itu. Baiklah Nyi, namaku Arum Rudina. Aku berasal dari kerajaan Benggala yang berdiri ratusan tahun yang lalu di wilayah ini. Dengarkan baik-baik Nyai, aku akan menceritakan semua yang terjadi di daerah ini, balas sosok nenek penguasa daerah sekitar pabrik tersebut. Tanpa bermaksud menyembunyikan sesuatu dari masa lalunya, sosok Nyai Arum pun membawa Ayudhasa kembali ke masa di mana Nyai Arum hidup dan tinggal kala itu. Nyai Dasa pun melihat langsung bagaimana kehidupan Nyai Arum sebagai seorang putri dari sebuah kerajaan kecil yang menolak tunduk oleh sebuah kerajaan besar. Setelah kerajaan kecil yang dipimpin oleh ayahnya runtuh, Nyai Arum pun menjadi pesakitan dan ditahan di sebuah penjara tempat para pemberontak berada. Hingga suatu ketika nasib buruk pun kembali mendatangi Nyai Arum yang sudah merasakan penderitaan yang teramat sangat. Lihatlah Nyai, lihatlah, manusia-manusia keji itu memperlakukanku, ujar Nyai Arum dengan sorot mata tajam penuh dendam. Setelah diruda paksa oleh beberapa orang punggawa kerajaan tersebut, Nyai Arum yang sangat putus asa pun memilih untuk mengakhiri hidupnya di dalam penjara tersebut. Tapi sebelum itu semua terjadi, Nyai Arum mendapat nasihat dari seorang abdi dalam tua yang sangat setia menemani Nyai Arum. Abdi dalam kerajaannya itu meminta Nyai Arum untuk berpikir jernih kala itu dan meminta Nyai Arum untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Apa yang dikatakan abdi dalamnya itu pun membuat Nyai Arum mengurungkan niat untuk mengakhiri hidupnya. Hingga ada satu kesempatan, akhirnya Nyai Arum yang dibebaskan tanpa syarat oleh seorang Prabu sang penguasa kerajaan besar itu mendatangi sebuah tempat di lereng Gunung Merapi. Nyai Arum yang kala itu bersama dua orang abdi dalamnya pun mengikat perjanjian dengan sosok makhluk gaib yang menguasai lereng Gunung Merapi dan mendapatkan kesaktian serta kekuatan yang pilih tanding. Dengan mengorbankan jiwanya, Nyai Arum pun dapat menuntaskan dendamnya kepada para punggawa kerajaan yang telah merudak paksa hingga membuatnya putus asa kala itu. Tidak berhenti sampai di situ saja, Nyai Arum pun membawa Ayudhasa kembali ke sebuah masa, di
di mana Nyai Arum akhirnya harus kalah dalam pertempuran gaib melawan seorang pemuda bernama Raden Ontorukmo dan harus pergi ke sebuah tempat untuk mengembalikan kesaktiannya dengan cara tapa berata. "Bukankah Raden Ontorukmo adalah kakek dari Raden Bimo Ontoyudan, Nyai?" tanya Ayudhasa yang sepertinya juga tahu dengan sosok yang disebutkan oleh Nyai Arum. "Benar, Nyai. Setahuku Ontorukmo memiliki 3 anak laki-laki yang sama-sama saling bermusuhan karena memperebutkan tahta kerajaan yang ditinggalkannya. Dan salah satu keturunan dari Ontorukmo telah menjadi pengabdiku selama ratusan tahun lamanya," jawab Nyai Arum sambil menganggukkan kepalanya. "Apakah kau terlibat dalam perseteruan antara kerajaan gaib yang dipimpin oleh Kalapati, Nyai?" tanya Ayudhasa yang semakin penasaran dengan kisah Nyai Arum itu. "Saat perang besar yang melibatkan makhluk gaib itu, aku tidak berada di sana, Nyai. Tapi aku tahu siapakah sumber malapetaka dari runtuhnya kerajaan yang didirikan oleh Ontorukmo itu," jawab Nyai Arum dengan yakin. Menurut cerita yang dikisahkan oleh nenek tua bernama Nyai Arum yang wujudnya menyeramkan dengan pakaian serba putih dan selalu membawa tongkat kayu berwarna hitam itu, perang saudara antara Tra Ontoyudan, Galiyudan, dan juga Saptoyudan itu berakhir dengan kematian penemu Galiyudan yang tewas di tangan Satrio Saptoyudan. Saptoyudan yang sangat berambisi untuk mendapatkan kekuasaan penuh atas peninggalan kakeknya itu, melakukan perjanjian terlarang dengan sosok makhluk gaib yang bernama Kalapati untuk mendapatkan kesaktian dan bala bantuan dari makhluk-makhluk gaib kerajaannya. Dalam pertempuran yang penuh kecurangan itu, Bimayudan pun harus tewas setelah Kalapati berhasil membuat sukma dari Bimayudan keluar dari tubuhnya. Lalu Saptayudan membakar tubuh Bimayudan yang kosong tanpa sukmanya tersebut. Hingga akhirnya sukma Bimayudan berhasil dikurung di kerajaan gaib tempat Kalapati berkuasa. Setelah mendapatkan kekuasaan yang diinginkannya, Saptayudan pun mulai menghimpun kekuatannya untuk memperluas daerah kekuasaannya. Selain itu, Saptayudan yang enggan menempati perjanjiannya dengan sosok makhluk gaib yang telah membantunya itu, mulai mencari sosok makhluk gaib lainnya yang lebih kuat untuk membatalkan perjanjiannya. Hingga Saptayudan pun datang menemui Nyai Arum di tempat pertapaannya. Karena kesaktiannya terbatas, Nyai Arum pun membawa Saptayudan ke sebuah gunung besar yang dikuasai oleh sosok Butowarak yang memiliki kesaktian tinggi. Dengan tumbal yang telah dijanjikan oleh Saptayudan, akhirnya Butowarak tersebut menantang Kalapati untuk adu kesaktian. Adapun imbalannya adalah Kalapati harus membebaskan Saptayudan dari perjanjian yang telah mereka sepakati itu. Tapi sialnya Butowarak pun harus tumbang di tangan Kalapati. Hingga akhirnya Kalapati membawa Saptayudan ke kerajaan gaib tempatnya berkuasa, lalu memenjarakannya di sana bersama sukma sejati dari Bimayudan dan juga Panemuyudan. "Benar sekali apa yang telah kau ceritakan itu, Nyai," ujar Ayudhasa yang juga tahu dengan kisah perang saudara Tra Ontoyudan tersebut. "Lalu kenapa bisa anak keturunan dari Saptayudan menjadi budakmu, Nyai?" Imbu Ayudhasa menanyakan tentang sosok Saptowidodo yang ternyata adalah juru kunci pabrik yang diam-diam mengambil tumbal dari pekerja pabrik dan mempersembahkan tumbalnya untuk Nyai Arum. "Semua itu sudah terjadi secara turun-temurun, Nyai. Sebelum Saptowidodo menjadi abdiku, ayahnya dan juga kakek-kakek buyutnya telah mempersembahkan darah dan nyawa seorang gadis untukku. Hal itulah yang membuat kesaktianku kembali dan meningkat pesat hingga aku menyerah di hari naas ini," balas Nyai Arum sambil menundukkan wajahnya. Menurut Nyai Arum, sebelum pabrik tempat Devi dan Mirna bekerja itu berdiri, daerah tersebut adalah sebuah rawa yang ditumbuhi semak belukar dan pepohonan yang biasa hidup di daerah perairan. Atas kesepakatan yang disetujui oleh garis keturunan Tra Saptayudan itulah, Nyai Arum membangun kerajaan gaibnya di sana. "Kalau begitu, mulai hari ini aku memintamu untuk memutus perjanjianmu dengan keturunan dari Tra Saptayudan, Nyai. Karena aku dan Ki Gudarwa serta Ki Warangka Aji akan membebaskan Bimayuda dan saudara-saudaranya dari tangan Kalapati," ujar Ayudhasa yang membuat Nyai Arum terkejut. "Aku tidak ingin mendengar penolakanmu hari ini, Nyai. Bukankah kau tahu saat ini ada sebuah kekuatan besar dari Ontorukmo yang sudah berada di kerajaan gaibmu ini?"
Imbu Ayudhasa, yang membuat Nyai Arum pasrah melepaskan Sabto Widodo dari semua kewajibannya. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Nyai Arum, Ayudhasa pun meminta Mas Boy kembali ke tubuhnya karena sudah terlalu lama sukma pancernya berada di alam gaib. Tapi karena Ayudhasa melihat sukma Myrna terbungkus energi besar yang dibuat oleh Mas Boy, akhirnya Ayudhasa pun meminta Mas Boy untuk mengantarkan sukma Myrna ke dalam tubuhnya yang berada di belakang gudang tempat penyimpanan barang-barang yang sudah diproduksi di pabrik tersebut. Setelah sukma Myrna kembali ke dalam tubuhnya, Mas Boy pun mengantar Myrna menemui Devi yang kala itu terus mencari cara untuk mengulur waktu. Walau sempat terjadi perdebatan antara Devi dengan dua orang security yang berjaga malam itu, akhirnya Devi dapat bernapas lega ketika melihat Myrna berjalan dengan langkah gontai menuju ke arahnya. Devi yang melihat sahabatnya itu langsung berteriak dan menghambur ke arah Myrna. Dua orang security yang berjaga malam itu pun dibuat terheran-heran dengan kemunculan Myrna dari arah belakang gudang yang terkenal angker itu. Walaupun begitu, kedua security itu pun langsung membantu Devi untuk memapah tubuh lemah Myrna dan membawanya ke pos penjagaan. Tidak lama kemudian datanglah Pak Sabto yang dikenal sebagai sesepuh pabrik itu. Pak Sabto yang juga terlihat berjalan dari arah tempat Myrna muncul tadi, menceritakan apa yang terjadi kepada Myrna. Walaupun apa yang diceritakan Pak Sabto adalah sebuah kebohongan, tapi semua orang pun mempercayai Pak Sabto dan memujinya karena telah menyelamatkan Myrna. Tapi Myrna yang tahu akan apa yang telah dilakukan Pak Sabto itu hanya menatap sinis dengan tatapan penuh rasa benci kepada Pak Sabto. Setelah tubuhnya Myrna normal kembali, akhirnya Devi dan Iwan pun membawa Myrna pulang ke rumah kosnya. Awalnya Pak Sabto menawarkan untuk mengantarkan Myrna menggunakan mobil operasional milik pabrik itu, tapi Myrna menolaknya dan memilih berboncengan 3 dengan Devi untuk dapat sampai ke rumah kosnya. Sesampainya Devi, Myrna, dan Iwan di rumah kosnya, Mas Boy pun telah menunggu ketiganya di depan kamar kos Devi dan Myrna. Karena Myrna tahu apa yang telah dilakukan Mas Boy kepadanya, tanpa ragu Myrna pun langsung memeluk erat tubuh Mas Boy sambil terus mengucapkan kata terima kasih kepada Mas Boy. Iwan dan Devi pun hanya saling beradu pandang melihat apa yang dilakukan oleh Myrna kepada Mas Boy malam itu. "Terima kasih ya Mas, terima kasih sekali atas apa yang telah Masnya lakukan untuk saya," ujar Myrna yang kembali memeluk erat tubuh Mas Boy. "Hebat juga lo Boy, cuma duduk diam di sini bisa dipeluk Myrna berkali-kali," celetuk Iwan yang membuat Myrna melepas pelukannya. "Cangkemmu, sembarangan saja kalau ngomong. Duduk diam di sini gimana? Coba kamu lihat ini," gerutu Mas Boy sambil memperlihatkan bekas luka di bagian lengan dan kaos yang dikenakannya pun terlihat sobek. "Wah, gua kagak ngerti dah. Yang jelas terima kasih udah mau bantu kita buat nyari Myrna," balas Iwan yang duduk di kursi yang ada di depan kamar kos Devi dan Myrna. Beberapa hari kemudian Pak Sabto pun datang menemui Mas Boy dan mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan Mas Boy dan Ayudhasa serta Ki Gadarua dan Ki Warangka Aji. Pak Sabto yang merupakan keturunan dari Trasapta Yudan itu kini telah terbebas dari perjanjian gaib yang mengikat keluarganya. Kesalahan dari Sabto Yudan yang memilih bersekutu dengan makhluk gaib demi ambisinya untuk mendapatkan kekuasaan itulah yang membuat anak keturunannya pun ikut melakukan hal yang serupa. Nyai Arum adalah sosok makhluk gaib terakhir yang membantu anak dari keturunan langsung Sabta Yudan yang kala itu memperkaya keluarganya. Karena Nyai Arum tahu dengan leluhurnya, Nyai Arum pun langsung menyetujui permintaan dari keluarga Trasapta Yudan itu untuk membuktikan kepada Ontorukmo yang pernah mengalahkannya ratusan tahun lalu bahwasanya keturunannya adalah orang bodoh yang haus akan kekayaan duniawi. Dengan kata lain, secara tidak langsung Nyai Arum telah berhasil menghukum Ontorukmo dengan memperbudak salah satu trah keturunannya. Setelah hubungan Pak Sabto dengan Mas Boy membaik dan semakin akrab, keduanya pun mulai melatih ilmu-ilmu kebatinan dan ilmu kanuragan yang mereka miliki untuk dapat membebaskan sukma leluhurnya. Selain itu, Myrna yang sangat mengagumi Mas Boy dan tahu akan kelebihan yang dimiliki Mas Boy pun mencoba terus mendekati Mas Boy. Walau memiliki banyak kelebihan, tapi Mas Boy memiliki kelemahan yang banyak terjadi pada setiap pria. Mas Boy terlihat grogi dan tidak percaya diri ketika bertemu dan berhadapan langsung dengan Myrna kala itu.
Menurut Mas Boy, dirinya lebih baik bertemu dengan sosok hantu yang sangat menyeramkan dibandingkan bertemu dan memandang wajah cantik Myrna yang membuat jantungnya berdegup sangat kencang. Seiring berjalannya waktu, hubungan Mas Boy dengan Myrna pun semakin dekat. Walau keduanya belum mengungkapkan rasa cinta yang ada di dalam hatinya masing-masing, tapi keduanya sudah terlihat seperti pasangan kekasih yang sangat ideal. Tapi dikala rasa cintanya sedang tumbuh dan bersemi dengan indah, Mas Boy pun harus menerima kenyataan pahit. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Myrna memilih berhenti bekerja dari pabrik tempatnya bekerja dan kembali ke kampung halamannya tanpa berpamitan kepada Mas Boy. Melalui Devila, Mas Boy tahu itu, jika perempuan yang sudah dicintai dan disayanginya itu pergi dan kembali ke kampung halamannya, meninggalkan cinta yang kandas di hatinya. Makanya, lu kelamaan sih, aturan waktu itu, lu langsung tembak aja. Badan doang sih lu gede, tapi nyalinya kecil, payah lu. Celetuk Iwan sambil menepuk-nepuk pundak Mas Boy. Sakit ya Wan, rasanya ditinggal pas sayang-sayangi, balas Mas Boy dengan wajah tertunduk lesu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.